Udara kotor kota metropolitan menyambut kembali Risa dan putranya, Jaka, setelah seminggu menghabiskan waktu di desa terpencil tempat tinggal Pak Karta. Risa, seorang manajer keuangan berusia pertengahan 30-an, selalu berpegang teguh pada logika dan data. Peringatan samar kakeknya, bahwa darah lama telah memanggil, hanya dianggapnya sebagai bualan mistis orang tua yang kesepian. Risa memeluk keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat dijelaskan dengan sains, dan kerabat dari alam gaib adalah sekadar dongeng pengantar tidur. Apartemen kecil mereka di tingkat 12 sebuah kondominium terasa pengap setelah kesegaran hutan. Jendela selalu tertutup rapat demi menghindari polusi suara dan debu. Namun, segera setelah kembali, Risa merasakan perubahan halus yang menggerogoti ketenangan rumahnya. Perubahan pertama tercium. Bau. Bukan bau selokan atau masakan tetangga, melainkan aroma melati yang tajam dan menusuk, berlebihan, seolah 1000 kuntum bunga mekar serentak di ruangan berpendingin udara. Aroma itu datang dan pergi, muncul mendadak di tengah malam atau saat fajar, membuat kepala Risa pusing. Pada mulanya, Risa menyalahkan pelembab udara yang rusak atau deterjen cucian yang terlalu wangi. Namun, aroma itu terasa berbeda. Ia membawa sensasi dingin yang aneh, seakan suhu di ruangan itu turun beberapa derajat di saat bunga melati itu menyergap indera penciuman. Anak lelaki itu, Jaka, juga berubah. Anak itu selalu menjadi anak yang ceria dan banyak bicara, seringkali berceloteh tentang balok susun dan kartun. Kini, putra kecilnya menjadi pendiam, tatapannya seringkali kosong, tertuju pada sudut-sudut kamar yang gelap. Risa sering mendapati Jaka tersenyum sendirian, bibir mungilnya bergerak seolah sedang menanggapi bisikan yang hanya didengarnya. Kebiasaan bercakap dengan teman imajiner memang lumrah pada anak seusianya, tetapi interaksi Jaka kini terasa lebih nyata, lebih mendesak. Suatu sore, Jaka membawa pulang sebuah benda. Objek tersebut adalah kelereng kuno berwarna hijau jade yang bersinar samar dalam kegelapan. Permukaan kelereng itu terasa licin dan dingin, tetapi Risa yakin kelereng itu bukan miliknya. Jaka dapat dari mana ini, Nak? Tanya Risa, membolak-balik kelereng. Dari teman baru, Ibu. Katanya, ini hadiah dari Tuan Putri di rumah sunyi, jawab bocah itu polos, suaranya sedikit serak dan berat, bukan nada ceria yang Risa kenal. Risa langsung membuang kelereng itu ke tempat sampah di dapur. Tidak ada Tuan Putri. Temanmu itu pasti anak-anak nakal di taman yang curi kelereng orang. Jangan bawa pulang barang asing lagi, perintah Risa, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun, esok paginya, kelereng hijau jade itu sudah tergeletak rapi di atas meja di sebelah tempat tidur Jaka. Risa merasa tengkuknya meremang. Kondominium mereka memiliki sistem keamanan ganda, dan hanya mereka berdua yang tinggal di sana. Bagaimana kelereng itu kembali? Ketegangan di apartemen mereka meningkat perlahan. Bayangan hitam yang bergerak cepat mulai terlihat di sudut mata Risa. Terkadang, saat Risa menonton televisi, ia akan mendengar tawa lembut, bernada musik, tetapi tanpa sumber yang jelas, seolah berasal dari balik dinding atau lantai. Risa sering berlari ke kamar Jaka, hanya untuk menemukan putranya tidur nyenyak, bernapas samar-samar. Risa mulai mengalami kesulitan tidur. Rasa dingin yang aneh itu semakin sering terasa. Ia sering terbangun pukul 3 pagi, diliputi firasat buruk yang mendalam. Ia mulai bertanya-tanya apakah peringatan Pak Karta lebih dari sekadar omong kosong. Apakah benar ada darah lama yang mengalir dalam nadinya, sesuatu yang menarik energi dari alam lain ke dalam kehidupan modernnya? Kecurigaan berubah menjadi ketakutan yang dingin pada malam Rabu yang lembab. Malam itu, Risa memastikan semua jendela di apartemen terkunci. Sebelum tidur, sang ibu memeriksa Jaka. Anak lelaki itu tampak sakit, wajahnya sangat pucat, dan napasnya dangkal. Risa menyelimutinya dengan tebal dan mencium dahinya yang dingin. Bau melati hari itu sangat kuat, terasa seperti uap yang menyesakkan. Risa mencoba tidur, tetapi suara bisikan di ruang tamu terlalu nyata. Itu bukan tawa, melainkan suara lembut, menghibur,
seperti seorang ibu yang membujuk anaknya. Suara itu terasa melodi, tetapi asing, kuno. Risa turun dari ranjang. Dengan hati berdebar, ia berjalan menuju pintu kamar Jaka. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.15 pagi. Saat tangannya meraih kenop pintu, semua suara menghilang. Bau melati lenyap. Udara kembali pengap dan panas. Keheningan yang tiba-tiba itu jauh lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya. Itu adalah keheningan yang terasa kosong, terhisap. Risa membuka pintu kamar Jaka. Selimut Jaka terentang rapi, menutupi lekuk tubuh yang menghilang. Kamar itu kosong. Risa merasakan aliran darahnya membeku. Mata sang ibu menelusuri ruangan yang gelap. Putranya tidak mungkin pergi sendiri. Jaka takut kegelapan, dan pintu kamar terkunci dari luar. Risa menyalakan lampu. Jaka tidak ada. Seluruh ruangan terlihat normal, kecuali beberapa detail yang menusuk logika Risa. Jendela kamar, yang telah ia kunci 2 jam sebelumnya, tertutup rapat, tetapi gorden putihnya bergerak sedikit seolah baru saja disentuh. Di lantai kayu, tepat di bawah jendela, terdapat jejak lumpur basah. Lumpur yang aneh, berwarna coklat gelap, tetapi terlihat bersih dan berkilauan seolah-olah baru diambil dari dasar sungai yang dalam. Di atas bantal Jaka, tergeletak sehelai kelopak bunga berwarna ungu gelap, yang ukurannya 3 kali lebih besar dari kelopak bunga yang pernah Risa lihat, dan permukaannya terasa seperti beludru dingin. Bunga yang mustahil tumbuh di kota. Risa menjerit. Jeritan itu teredam, tertahan di tenggorokannya, karena pikiran sang ibu menolak untuk membentuk kesimpulan yang logis. Ia berlari ke kamar mandi, ke lemari, di bawah tempat tidur. Tidak ada. Putranya, yang hanya berjarak beberapa meter dari dirinya, lenyap tanpa meninggalkan celah. Risa meraih ponselnya, jari-jarinya gemetar hebat saat menekan nomor darurat polisi. Investigasi polisi terasa seperti episode horor tersendiri. Risa menceritakan detail-detail gaib, bau melati, kelereng yang kembali, kelopak ungu, jejak lumpur bersih. Polisi, yang berpegang teguh pada prosedur, hanya melihat fakta dingin. Pintu terkunci dari luar. Jendela terkunci dari dalam. Tidak ada tanda pembobolan. Tidak ada sidik jari asing. Tidak ada petunjuk yang logis. Mereka menyimpulkan, dengan nada yang menenangkan tetapi menghina kecerdasan Risa, bahwa Jaka pasti keluar sendiri melalui pintu sebelum Risa menguncinya, lalu anak itu tersesat di koridor kondominium dan dibawa pergi. Risa tahu itu tidak mungkin. Jaka tidak akan pernah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Penyelidikan berlangsung selama 2 hari. Risa menjadi mayat hidup, mondar-mandir di apartemennya yang kini terasa asing dan dingin. Setiap sudut ruangan terasa seperti jebakan. Risa terus-menerus menatap jendela yang tertutup rapat, membayangkan bagaimana Jaka bisa keluar tanpa membukanya. Lumpur itu. Polisi mengambil sampelnya, tetapi tidak ada yang istimewa. Hanya tanah liat biasa. Namun, di mata Risa, lumpur itu adalah tanda tangan. Tanda tangan bahwa ada sesuatu yang asing, liar, dan kuno yang telah masuk ke kehidupan urban mereka. Di hari kedua pencarian yang sia-sia, detektif yang bertugas memberikan pandangan simpatik. "Nyonya, kami sudah memeriksa setiap rekaman kamera CCTV. Jaka tidak pernah meninggalkan gedung ini. Kami akan memperluas pencarian keluar, tetapi saran saya, bersiaplah untuk skenario terburuk." Skenario terburuk Risa bukanlah kematian, melainkan kesadaran yang mencabik-cabik logikanya. Jaka tidak tersesat. Putranya tidak diculik manusia. Jaka telah diambil. Kenangan akan Pak Karta, kakeknya yang selalu terasing dan misterius, tiba-tiba memukulnya. "Jaga anak itu baik-baik, Risa. Darah lama telah memanggil." Peringatan itu kini bukan lagi omong kosong. Itu adalah satu-satunya petunjuk. Satu-satunya harapan yang tersisa bagi Risa yang putus asa. Risa berdiri di kamar Jaka yang kini dingin. Ia mengambil kelopak bunga ungu yang disita polisi dan kemudian dikembalikan. Kelopak itu terasa seperti kertas basah, tetapi masih mengeluarkan aroma melati yang mencekik. Kakek tahu.
Kakek harus tahu cara membawa Jaka kembali. Risa mengunci apartemennya, meninggalkan kehidupan lamanya, logikanya, dan keraguannya. Tujuan sang ibu kini hanya satu, desa terpencil, tempat asal Pak Karta, tempat akar-akar rahasia keluarganya terbenam dalam lumpur dan legenda. Perjalanan ini bukanlah perjalanan mencari putranya, melainkan perjalanan kembali ke jati diri yang selama ini Risa tolak. Ia mengemudi dalam kegelapan malam, melarikan diri dari kota yang tidak mampu melindungi putranya, menuju hutan yang mungkin menelannya hidup-hidup. Air mata mengering di wajahnya, digantikan oleh tekad dingin yang disulut oleh ketakutan terdalam seorang ibu. Pintu alam gaib telah terbuka, dan Risa harus melangkah masuk, siap menghadapi bunian, atau apapun yang telah mengambil anak lelaki itu. Perjalanan dari kota menuju desa Pak Karta adalah perjalanan dari zaman modern ke masa lalu yang tak terjangkau. Risa mengemudi dengan kecepatan gila, didorong oleh adrenalin murni dan keputusasaan. Lampu mobil sang ibu membelah kegelapan jalanan berliku yang semakin sempit, digantikan oleh hutan lebat yang terasa mengawasi setiap gerakannya. Di kota, ia khawatir pada penculik manusia, di sini, ia takut pada keheningan hutan yang menjanjikan bahaya yang jauh lebih kuno. Pagi menjelang saat Risa mencapai batas desa. Udara di sini bersih, dingin, dan berbau lumut basah. Desa itu tampak sunyi, rumah-rumah kayu sederhana bersembunyi di balik kabut. Ini adalah tempat di mana cerita rakyat adalah undang-undang dan bayangan memiliki nama. Risa tiba di rumah kayu Pak Karta. Rumah kakeknya terletak di pinggir hutan, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan kebun rempah-rempah yang tidak terawat. Risa turun dari mobil, tubuhnya kaku karena kurang tidur dan syok. Pak Karta sudah menunggu. Kakek itu duduk di beranda, menghisap tembakau lintingan dengan tatapan mata yang dalam dan sayu. Pria tua itu tidak menunjukkan kejutan sedikit pun melihat kedatangan Risa yang kacau balau. Pak Karta hanya melihat wajah Risa yang pucat dan mata sang cucu yang bengkak karena tangisan. Sudah terjadi, ujar Pak Karta perlahan, suaranya parau dan berat, seperti gema dari masa lalu. Kata-katanya bukan pertanyaan, melainkan konfirmasi yang mengerikan. Risa tidak bisa menahan diri lagi. Rasa malu dan skeptisnya hilang, digantikan oleh kesedihan yang brutal. Sang ibu berlari ke kakeknya, menjatuhkan diri di kakinya, dan menangis tak terkendali. Jaka, anakku hilang, Kek. Mereka mengambil Jaka. Di kamar terkunci. Ada lumpur aneh, bunga ungu. Pak Karta membiarkan Risa menangis. Pria tua itu mengulurkan tangan yang keriput dan kotor oleh tanah, membelai rambut Risa dengan lembut. Kasih sayang dalam sentuhan itu adalah satu-satunya kenyamanan Risa di tengah kehancurannya. Setelah tangis Risa mereda, Pak Karta mengajaknya masuk. Rumah itu gelap dan berbau dupa kayu cendana. Duduklah, Risa, perintah kakek itu. Kita punya sedikit waktu. Risa duduk, mendesak kakeknya. Kek, tolong. Katakan apa yang terjadi. Siapa yang mengambilnya? Apa maksud kakek dengan darah lama? Pak Karta menghela napas panjang, tatapannya menyusuri atap rumahnya yang gelap, seolah-olah melihat lapisan dunia lain. Risa, dengarkan baik-baik. Selama ini, kakek selalu ingin melindungi kalian dari kebenaran ini. Tapi sudah terlambat. Jaka diambil oleh Bunian. Risa terdiam, menatap kakeknya dengan ngeri. Bunian? Itu cuma mitos, Kek. Itu bukan mitos. Itu adalah darah yang mengalir dalam nadiku, dan kini mengalir dalam darah Jaka, potong Pak Karta tegas, suaranya mengandung otoritas yang tidak pernah Risa dengar sebelumnya. Kakek adalah keturunan Bunian. Pengakuan itu menghantam Risa seperti sambaran petir. Ia menatap Pak Karta, kulit yang gelap dan keriput, mata yang selalu menyimpan rahasia. Kini, mata itu memancarkan kilau aneh, cahaya perak samar yang Risa yakin tidak pernah ia lihat. Pak Karta mulai menceritakan masa lalu yang ia sembunyikan seumur hidup. Nenek buyutmu? Beliau adalah Bunian. Bunian yang jatuh cinta pada seorang manusia dan memilih untuk hidup di dunia ini,
tetapi tidak pernah bisa melepaskan ikatan sepenuhnya. Darah itu diencerkan selama beberapa generasi. Kakek hanya mewarisi sedikit. Cukup untuk melihat. Cukup untuk tahu. Risa adalah generasi keempat. Darah bunian itu begitu tipis dalam dirinya hingga ia hidup normal sebagai manusia kota yang skeptis. Tapi Jaka berbeda, lanjut Pak Karta, wajahnya dipenuhi kesedihan. Jaka, cucu buyut kakek, dilahirkan dengan darah paling murni. Darah itu kembali ke intinya. Darah itu tidak bisa dibiarkan lama-lama di dunia manusia yang kotor dan berisik ini. Bunian melihat dunia kita sebagai tempat yang penuh polusi spiritual. Mereka adalah penjaga alam, tinggal di antara dimensi, dan mereka menganggap keturunan murni sebagai harta yang harus dilestarikan. Selama ini, Bunian mengawasi Jaka. Benda-benda aneh yang Jaka bawa, tawa di malam hari, itu semua adalah panggilan. Panggilan untuk mengklaim kembali apa yang mereka anggap milik mereka. Mereka telah menarik Jaka ke alam mereka. Itu sebabnya Jaka menghilang tanpa jejak. Pintu alam gaib di rumahmu terbuka sebentar, dan Jaka melangkah masuk. Lumpur bersih dan bunga ungu itu? Risa bertanya, suaranya bergetar. Lumpur itu dari dasar sungai suci di alam mereka. Itu adalah jejak yang mereka sengaja tinggalkan sebagai tanda tangan. Tanda bahwa Datuk Hitam yang mengambilnya. Datuk Hitam. Nama itu terasa berat dan kuno. Risa merasakan ketakutan dingin menjalari tubuhnya hanya dengan mendengar nama itu. Pak Karta menjelaskan bahwa Datuk Hitam adalah kepala suku Bunian di wilayah hutan ini. Ia adalah Bunian murni, sangat berkuasa, dan sangat puritan. Datuk Hitam membenci manusia. Ia percaya bahwa garis keturunan Bunian harus tetap murni dan abadi. Melihat darah Bunian murni muncul lagi dalam diri Jaka adalah hadiah baginya. Ia akan menjadikan Jaka pewarisnya, Risa. Anakmu akan dibesarkan di istana kayu, memimpin mereka. Jaka akan melupakan dunia ini, melupakan ibunya. Kesadaran itu jauh lebih menakutkan daripada kematian. Kehilangan Jaka, bukan karena mati, tetapi karena dilenyapkan dari ingatan dan realitas oleh dimensi lain. Aku harus membawanya kembali, Kek. Sekarang juga. Risa bangkit. Tidak semudah itu, Risa. Kita tidak bisa hanya berjalan ke hutan dan menemukannya. Alam mereka terlindungi oleh ilusi dan hukum-hukum gaib. Kita harus menembusnya. Dan Bunian lain akan melihat kakek sebagai pengkhianat, Bunian yang telah mengkhianati darahnya untuk dunia manusia. Pak Karta menjelaskan risikonya. Ia mungkin memiliki darah Bunian, tetapi ia telah hidup terlalu lama di alam manusia. Kekuatannya lemah, dan ia akan dianggap musuh oleh kaumnya sendiri. Namun, ikatan darah pada Jaka memberinya hak untuk menuntut. Kakek akan membantumu. Kakek yang mewariskan darah ini. Kakek yang akan memperbaikinya, janji Pak Karta, wajahnya keras. Ia bangkit dan pergi ke sudut rumah. Pak Karta membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, terbaring sebuah gelang perak berukir rumit yang tampak dingin dan memancarkan cahaya redup. Ini pusaka darah. Gelang ini milik nenek buyutmu. Gelang ini mengikat kakek pada alam mereka, dan sekarang, ia akan mengikat kita pada Jaka. Gelang ini adalah tiket masuk kita, Risa. Tanpa ini, kita akan tersesat di antara ilusi dan tidak akan pernah mencapai istana Datuk Hitam. Pak Karta menyerahkan gelang itu kepada Risa. Gelang itu terasa sangat dingin di tangan Risa. Sang ibu menatapnya, lalu menatap kakeknya. Risa yang modern dan skeptis telah menghilang sepenuhnya, digantikan oleh seorang ibu yang berlumuran keputusasaan dan siap menerima kenyataan mistis apapun. Apa yang harus kita lakukan, Cat? Tanya Risa, suaranya kini tenang, dipenuhi tekad yang menakutkan. Kita harus bersiap. Kakek harus melakukan ritual pemurnian dan mencari jalan sunyi. Besok malam, saat bulan berada di puncaknya, kita akan masuk ke alam mereka. Dan Risa harus berjanji, jangan pernah percaya pada apapun yang kau lihat atau dengar di sana, kecuali pada suara kakek dan suara hatimu sendiri.
Risa menggenggam gelang pusaka darah itu erat-erat. Dinginnya perak itu terasa seperti janji dan kutukan. Ia telah menemukan akar dari semua masalahnya, dan kini, dengan dipimpin oleh darah bunian yang disembunyikan Pak Karta, ia siap memasuki dunia bunian. Matahari terbit di atas desa Pak Karta, tetapi cahayanya terasa tipis, tidak mampu menembus ketegangan yang menggantung di udara. Risa telah mencuci wajahnya, menyerap setiap kata yang keluar dari mulut kakeknya, dan menyingkirkan sisa-sisa skeptisisme kota. Ia kini melihat Pak Karta bukan lagi sebagai pria tua yang eksentrik, melainkan sebagai satu-satunya jembatan antara dirinya dan putranya yang hilang. Pak Karta menyuruh Risa bersiap. Persiapan ini tidak melibatkan senjata atau peta, tetapi melibatkan pemurnian diri dan pemahaman batin. Alam mereka menolak kekacauan, jelas Pak Karta, saat mereka duduk di ambang pintu, menghadap hutan. Bunian melihat melalui niat. Jika hatimu penuh keraguan, kau akan tersesat dalam ilusi mereka. Mereka akan membalikkan ketakutanmu menjadi kenyataan. Risa mengangguk, napasnya terasa berat. Apa yang harus kulakukan? Pemurnian dan pelajaran dasar. Langkah pertama adalah pembersihan. Pak Karta memberikan Risa air yang dicampur dengan 7 jenis bunga dan tanah dari 7 makam kuno, ramuan yang terasa dingin, getir, dan berbau seperti lembah basah. Risa harus mandi dengan air itu, membersihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga bau kehidupan manusia modern, yang menurut Pak Karta, adalah bau besi, plastik, dan keserakahan. Saat Risa berganti pakaian, kain katun sederhana yang diberikan kakeknya, Pak Karta mulai mengajarkan dasar-dasar memasuki alam mereka. Hukum pertama yang harus kau pahami adalah hukum kesamaan, ujar kakek itu, mengukir simbol aneh di atas tanah. Mereka tidak bisa melukai yang tidak mereka pahami. Bunian melihat bunian. Manusia melihat ilusi. Mereka melihat bayanganmu sendiri. Jika kau memasuki alam mereka dengan ketakutan, kau akan melihat monster terburuk yang pernah kau bayangkan. Jika kau masuk dengan cinta, kau akan melihat keindahan yang menjebak. Pak Karta kemudian menekankan pentingnya jalan sunyi. Ini bukan rute fisik, melainkan jalur dimensional yang hanya terbuka bagi darah bunian, atau mereka yang diizinkan oleh darah itu. Bunian tahu cara bersembunyi di balik dimensi. Mereka menyebutnya rumah sunyi karena di sana, semua suara dunia fana teredam. Kakek harus menemukan celah, perpotongan antara dunia kita dan dunia mereka. Celah itu hanya ada di hutan, di tempat yang dianggap terlarang oleh manusia. Malam menjelang, dan langit diselimuti oleh bulan purnama yang penuh dan berkilauan, malam yang paling kuat bagi energi gaib. Pak Karta membawa Risa jauh ke dalam hutan, ke sebuah area yang dikenal penduduk desa sebagai hutan larangan, tempat di mana pepohonan tumbuh meliuk-liuk secara tidak wajar dan udara terasa jauh lebih dingin. Ritual dan penemuan celah. Pak Karta berhenti di antara 2 pohon beringin raksasa yang akarnya menjulur seperti kaki gurita. Tempat itu terasa hening total, seolah semua kehidupan telah menahan napas. Di tempat ini, Pak Karta memulai ritualnya. Kakek itu membakar dupa dari kayu gaharu dan menaburkan bubuk merah dan putih yang berbau amis di sekeliling 2 beringin. Pak Karta mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang aneh, bahasa yang terasa seperti campuran siulan angin dan getaran tanah. Risa merasakan getaran di dalam tulangnya, sensasi yang sama saat ia melihat kelereng Jaka kembali sendiri di apartemen. Seiring mantra itu mengalir, Risa melihat perubahan yang terjadi pada kakeknya. Pak Karta yang tua dan rapuh seolah dipenuhi energi. Kilauan perak di matanya menjadi lebih terang. Saat kakek itu mencapai puncak mantranya, udara di antara 2 pohon beringin mulai bergetar. Kabut tebal muncul tiba-tiba, bukan kabut pagi, melainkan kabut yang berwarna tembaga dan ungu, berputar perlahan seperti cairan kental. Aroma melati yang mematikan dari malam penculikan Jaka kembali menusuk hidung Risa, kali ini ribuan kali lebih kuat. Itu jalan sunyi, bisik Pak Karta, suaranya lemah karena kelelahan. Celah itu terbuka. Tapi ia tidak akan bertahan lama. Kau harus siap, Risa. Sekali kita masuk,
Kita harus menemukannya sebelum pintu ini tertutup, atau kita akan terjebak di sana selamanya. Risa memegang erat gelang perak pusaka darah yang melingkari pergelangan tangannya. Dinginnya gelang itu kini terasa seperti jangkar satu-satunya yang menghubungkannya dengan kenyataan. Aku siap, kata Risa, suaranya tegas. Perjalanan ke alam bunian. Pak Karta menyerahkan ranting kering kepada Risa. Jangan pernah tinggalkan ranting ini. Ranting ini kakek ambil dari pohon yang tumbuh di dunia bunian. Ia akan menjadi pengingat bagi dirimu bahwa kau ada di sana. Jangan pernah makan, jangan pernah minum. Jangan pernah menerima hadiah. Pak Karta kemudian memegang tangan Risa. Sentuhan itu terasa dingin, tetapi kuat. Ingat, Risa. Jangan cari Jaka. Cari istana Datuk Hitam. Jaka ada di sana. Fokuskan niatmu hanya pada anak itu. Tanpa menunggu balasan, Pak Karta menarik Risa masuk ke dalam pusaran kabut tembaga ungu itu. Sensasi yang dialami Risa tidak seperti melangkah, melainkan seperti tenggelam di dalam cairan dingin yang kental. Kepalanya berdengung, dan pandangan matanya berputar-putar. Semua kebisingan, semua suara alam, angin, serangga, gesekan daun, semuanya lenyap. Risa hanya mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ketika Risa bisa melihat lagi, mereka sudah berada di tempat yang berbeda. Mereka berada di hutan yang sama, namun bukan hutan yang Risa kenal. Pepohonan di sana menjulang tinggi, kulitnya putih keperakan, dan daun-daunnya berwarna hijau zamrud yang gelap, memancarkan cahaya redup mereka sendiri. Tanah di bawah kaki terasa lembut, seperti beludru lembab. Ini adalah alam bunian. Cahaya di sini aneh. Tidak ada matahari, tetapi semuanya terang benderang, seolah-olah seluruh dunia disinari oleh bulan purnama abadi. Udara di tempat itu terasa manis, terlalu manis, berbau percampuran bunga langka dan resin kuno. Selamat datang, Risa, bisik Pak Karta. Selamat datang di rumah sunyi. Risa merasa tercekik oleh keheningan total. Tidak ada suara burung. Tidak ada desingan nyamuk. Tidak ada gema. Hanya kesunyian yang mencekik. Mereka mulai berjalan, Pak Karta memimpin dengan langkah pasti, seolah-olah setiap langkah itu menyakitinya secara fisik. Perangkap indah. Tidak butuh waktu lama sebelum Risa melihat penghuninya. Jalan yang mereka lalui terbuka menuju sebuah pemukiman yang tampak seperti desa yang terbuat dari ukiran kayu berukir dan atap ijuk yang melengkung indah. Bunian di sana tampak seperti manusia biasa, wanita-wanita cantik dengan rambut hitam panjang, anak-anak yang bermain kelereng hijau jade yang sama seperti milik Jaka, dan pria-pria yang sedang duduk mengukir. Jangan menatap mata mereka, desak Pak Karta. Jangan berinteraksi. Risa melihat seorang wanita bunian tersenyum padanya, senyum yang begitu memikat dan ramah, seolah mengundang Risa untuk bergabung dalam kebahagiaan abadi di sana. Tiba-tiba, Risa melihat Jaka. Anak lelaki itu berdiri di tepi sebuah kolam, mengenakan pakaian sutra putih, rambutnya dihiasi bunga. Wajahnya berseri-seri. Jaka berbalik dan memanggil, "Ibu, kenapa lama sekali? Ayo, main denganku." Risa hampir berlari menghampirinya. Kerinduannya meledak. "Jangan." Pak Karta mencengkeram lengan Risa. Cengkeramannya terasa menyakitkan. "Kek, itu Jaka. Itu ilusi, Risa. Jaka tidak akan memanggilmu seperti itu. Ingat hukum kesamaan. Itu adalah keinginan terkuatmu. Jika kau menyentuhnya, kau akan terperangkap di sini. Jangan lepaskan tangan kakek." Risa mengalihkan pandangannya dari anak di kolam itu. Jaka di sana terlihat terlalu sempurna, terlalu cepat beradaptasi. Risa memejamkan mata, memaksakan diri untuk percaya pada Pak Karta, bukan pada hatinya. Saat Risa membuka mata, ilusi Jaka itu menghilang, digantikan oleh kabut tipis di atas kolam. "Kita hampir sampai di istana," bisik Pak Karta, napasnya tersengal. "Kita harus bergegas. Mereka sudah tahu kita ada di sini." Mereka melewati bunian lain. Beberapa tidak memedulikan mereka,
Tetapi beberapa bunian mulai berbisik dan menatap Pak Karta dengan tatapan penghinaan dan kemarahan yang dingin. Pak Karta, sang darah campuran, kini adalah pengkhianat di mata mereka. Petunjuk kerabat dan jalan menuju istana. Di tengah pemukiman, Pak Karta tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah kayu yang tampak sedikit lebih tua dari yang lain. Ia mengetuk dengan pola yang aneh. Pintu terbuka. Sosok wanita bunian muda muncul. Ia memiliki mata yang tampak mirip dengan Pak Karta, tetapi ditutupi oleh kesedihan. "Pak Karta," kata wanita itu, suaranya datar. "Kau berani kembali ke sini?" "Aku datang untuk cucu buyutku," jawab Pak Karta. "Dia tidak akan menjadi milik Datuk Hitam." Wanita itu, yang ternyata adalah kerabat jauh Pak Karta, menolak membantu secara langsung. "Kami tidak akan mengkhianati Datuk. Ia adalah darah murni. Tapi, kami tahu kau mencintai anak itu, Pak Karta. Jaka tidak ada di sini. Jaka ditahan di paviliun utara Istana Lama. Hanya di sana Datuk akan menjumpaimu." Risa merasakan harapan baru. "Jaka ada di sana." "Terima kasih," kata Pak Karta, suaranya serak. Saat mereka berbalik, wanita bunian muda itu membisikkan satu peringatan terakhir kepada Risa, "Datuk Hitam tidak akan membunuhmu. Ia akan memberimu apa yang kau inginkan sampai kau tidak ingin kembali. Dunia kami bukan tentang pedang, tapi tentang keinginan yang terperangkap." Risa mencengkeram erat ranting kering dari Pak Karta, mencatat petunjuk itu. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi pertarungan kehendak. Mereka melanjutkan perjalanan menanjak, meninggalkan pemukiman yang menawan tetapi mematikan itu, menuju puncak bukit tempat istana kayu tua Datuk Hitam menjulang di antara bayangan pohon perak. Rasa dingin mencekik Risa, bukan karena suhu, tetapi karena kesadaran bahwa mereka kini berada di jantung masalah, di wilayah sang penguasa bunian. Pak Karta dan Risa bergerak cepat melintasi hutan perak, menghindari pemukiman yang sunyi. Istana Datuk Hitam berdiri megah di kejauhan, siluetnya yang gelap terbuat dari kayu berukir yang tampak seperti anyaman akar purba. Meskipun indah, tempat itu memancarkan aura otoritas kuno yang mencekik. Jalan setapak menuju istana dipenuhi jebakan, bukan berupa lubang, melainkan ilusi emosional. Risa melihat ke sisi jalan, ada rumah masa kecilnya yang penuh kenangan, suara ibunya memanggil untuk makan malam, dan bahkan kantornya di kota yang menjanjikan kenyamanan. Semua ilusi itu terasa lebih nyata dan hangat daripada hutan perak yang dingin ini. "Fokus pada istana," desis Pak Karta, wajahnya basah oleh keringat dingin. "Mereka mencoba mengalihkan perhatianmu. Semua yang kau rindukan ada di sini, Risa, tapi itu semua racun." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Bukan langkah manusia, melainkan langkah berat dan berirama yang berasal dari pepohonan. Mereka dihadang oleh dua sosok penjaga, makhluk gaib berbentuk harimau putih dengan mata menyala dan surai yang terbuat dari kabut. Makhluk-makhluk itu tidak mengeluarkan suara auman, tetapi kehadiran mereka terasa begitu mematikan. "Mundur, Pak Karta. Kami tahu kau datang untuk mengambil darah murni," kata salah satu penjaga, suaranya terdengar di pikiran Risa, bukan melalui telinga. "Ini adalah pengkhianatan terhadap hukum darah." Pak Karta maju selangkah, menempatkan tubuhnya yang tua dan rapuh di antara Risa dan para penjaga harimau putih. "Kalian kenal aku?" ujar Pak Karta, suaranya tenang. "Aku adalah keturunan tertua yang hidup di dunia fana. Aku menuntut hak darah untuk memutuskan nasib cucu buyutku. Hakmu telah hilang saat kau memilih dunia manusia. Pergilah, atau kami akan memurnikanmu dari darah bunian yang tersisa," balas penjaga itu. Pertarungan pun dimulai, tetapi ini bukanlah pertarungan pedang. Ini adalah duel ilusi dan energi spiritual. Para penjaga menyerang dengan melepaskan gelombang energi yang terasa seperti dingin yang menusuk. Risa menyaksikan kakeknya mengerang, Pak Karta menangkis serangan itu dengan tangan kosong, menggunakan sedikit ilmu bunian yang tersisa untuk memanipulasi ilusi. Kakek itu menciptakan dinding kabut dan suara yang membingungkan para penjaga. Namun,
Setiap serangan yang ditangkis membuat tubuh Pak Karta semakin lunglai. Risa menyadari kebenaran yang kejam, Pak Karta tidak hanya melawan musuh, tetapi juga melawan darah buniannya sendiri. Setiap bunian yang Pak Karta lukai secara spiritual adalah bagian dari dirinya. Risa, ambil pusaka darah, perintah Pak Karta, suaranya terdengar seperti bisikan yang menyakitkan. Kaitkan dirimu pada gelang itu. Segera, pergilah ke istana. Jangan pedulikan kakek. Melihat kakeknya hampir roboh, Risa mencengkeram erat gelang perak di pergelangan tangannya. Daripada melarikan diri, Risa melakukan hal yang paling tidak logis, ia memecahkan ranting kering yang diberikan Pak Karta. Ranting itu patah dengan bunyi kerak yang keras, suara yang mustahil di dunia sunyi itu. Suara itu mengejutkan para penjaga dan Pak Karta. Suara fana yang tiba-tiba ini mengganggu konsentrasi mereka. Masuk. Sekarang. Pak Karta menjerit, menggunakan momentum kejutan itu untuk menciptakan celah. Pria tua itu memeluk salah satu harimau gaib, menariknya ke dalam ilusi gelap. Risa tidak menunggu lagi. Dengan air mata mengalir, ia berlari melewati mereka, menuju gerbang istana. Di belakangnya, ia mendengar raungan sunyi terakhir Pak Karta yang dikalahkan, mengorbankan dirinya agar sang cucu mencapai istana. Risa berhasil menyelinap masuk ke dalam istana. Di dalamnya, arsitekturnya rumit dan mencekik, penuh dengan ukiran yang terlihat bergerak dalam cahaya redup. Udara di tempat itu terasa berat, dingin, dan dipenuhi aroma melati yang kini terasa seperti wangi dupa pemujaan. Risa menemukan paviliun utara di tengah istana, ruangan yang lebih cerah dan terbuka, menghadap taman yang terawat. Di tengah ruangan, duduk di atas singgasana kayu berukir, adalah Jaka. Putranya tampak seperti seorang pangeran, mengenakan jubah putih bersulam perak, rambutnya diikat dengan bunga. Wajah Jaka bersih, kulitnya bercahaya, dan ia dikelilingi oleh bunian-bunian wanita yang sibuk merawatnya. Jaka. Risa memanggil, suaranya pecah karena kelegaan dan kepedihan. Ia berlari ke arah anak lelaki itu. Anak lelaki itu berbalik. Jaka menatap Risa dengan mata yang memancarkan kilau perak yang sama seperti yang ia lihat pada Pak Karta, tetapi jauh lebih jelas. Jaka tidak tersenyum. "Siapa kau?" tanya anak lelaki itu, suaranya datar, tanpa emosi seorang anak. Risa berhenti di tengah jalan, hancur. "Ini ibu, nak." "Risa, ayo kita pulang." Jaka mengerutkan kening. "Pulang? Rumah sunyi adalah rumahku. Aku adalah darah murni. Kenapa kau datang, wanita bau manusia?" Kata-kata itu, diucapkan oleh putranya sendiri, adalah tusukan yang lebih menyakitkan daripada serangan gaib bunian manapun. Risa menyadari betapa jauhnya Jaka telah ditarik. Jaka sedang dalam proses transformasi spiritual. Dia dilatih untuk melihat dunia fana, termasuk ibunya, sebagai sesuatu yang kotor dan rendah. Air mata Risa tumpah, tetapi air mata itu tidak bisa menyelamatkan Jaka yang ini. "Aku ibumu. Aku yang melahirkanmu. Jangan biarkan mereka mengambil ingatanmu." Risa berteriak, mengabaikan bunian wanita di sekeliling Jaka yang kini menatapnya dengan dingin. Jaka menggeleng, menatap Risa dengan rasa kasihan yang ganjil, seperti seorang raja yang menatap pengemis. "Pergilah. Kau tidak milik tempat ini." Tiba-tiba, aura gelap mengisi ruangan. Udara semakin dingin. Risa merasakan kehadiran yang sangat tua dan berkuasa memasuki paviliun. Datuk Hitam telah datang. Risa tahu pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia harus menghadapi penguasa bunian sendirian, tanpa perlindungan kakeknya yang pemberani. Kehadiran Datuk Hitam membebani paviliun utara seperti udara yang tiba-tiba menjadi uap pekat. Sosoknya tinggi, kurus, mengenakan jubah sutra hitam tanpa hiasan yang mencolok, tetapi memancarkan otoritas tak tergoyahkan. Wajahnya tua, berkerut, dengan tatapan yang dingin dan menilai, seolah ia melihat Risa bukan sebagai manusia, melainkan sebagai noda yang harus dibersihkan. Bunian wanita di sekeliling Jaka segera membungkuk hormat. Jaka sendiri tetap duduk di singgasana kayu berukir itu,
tidak menunjukkan emosi apapun, bahkan saat Datuk Hitam berdiri tepat di sampingnya. Aku tahu kau akan datang, darah tercemar, sapa Datuk Hitam, suaranya dalam dan bergetar, bergema bukan dari mulutnya, melainkan langsung di dalam tulang rusuk Risa. Risa berdiri tegak, membiarkan kemarahan dan ketakutan ibunya mengalahkan rasa gentar. Aku datang untuk anakku, Jaka. Kembalikan dia. Datuk Hitam tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Kembalikan? Anak ini tidak pernah menjadi milikmu sepenuhnya. Darah di nadinya adalah milik kami. Dia adalah darah murni, warisan yang telah lama hilang karena kebodohan leluhur kami yang memilih untuk hidup bersama kalian, manusia fana yang berisik dan kotor. Argumen ideologi dan klaim darah. Konfrontasi ini dengan cepat berubah menjadi duel ideologi dan klaim hak darah. Datuk Hitam tidak menggunakan ancaman fisik, tetapi rasionalisasi puritan yang dingin. Kami adalah penjaga keheningan, pelestari alam. Kalian, kaum manusia, adalah perusak. Lihatlah dirimu, penuh bau polusi, terburu-buru, membawa kekacauan. Anak ini, Jaka, akan menjadi pemimpin kami, mewakili masa depan bunian murni. Di sini, ia akan abadi, terbebas dari penyakit dan keputusasaan dunia fana, kata Datuk Hitam, membelai rambut Jaka dengan jemari panjangnya. Ia butuh ibunya. Ia butuh cinta. Risa membalas, suaranya bergetar. Datuk Hitam tertawa pelan. Cinta? Emosi yang lemah. Itu adalah rantai yang mengikat kalian pada kematian. Kami menawarkan kepadanya keabadian dan kekuasaan. Lihatlah dia, sang ibu. Dia sudah mulai melupakan dunia lamanya. Bukankah dia memanggilmu, wanita bau manusia? Itu adalah darah murni yang menolak kotoran. Risa menyadari bahwa kata-kata tidak akan berhasil. Ia mencoba maju, tetapi aura Datuk Hitam mendorongnya kembali. Cukup omong kosongmu. Risa berteriak. Aku menuntut hak darah. Pak Karta adalah keturunan tertua yang hidup. Dia punya hak untuk memutuskan nasib Jaka. Mendengar nama Pak Karta, kilatan amarah muncul di mata Datuk Hitam. Kakek tua yang bodoh itu. Pengkhianat yang telah memilih cinta manusia yang lemah di atas darah bunian yang agung. Dia sudah mati, Risa. Dia telah dibinasakan oleh pengkhianatannya sendiri. Kau tidak punya pembela lagi. Tantangan hukum darah. Namun, Risa tidak gentar. Ia mencengkeram erat pusaka darah di pergelangan tangannya. Dia tidak binasa. Dia mengorbankan diri untukku. Dan itu membuktikan bahwa ikatan keluarga lebih kuat dari aturan kuno kalian. Aku menantangmu, Datuk Hitam. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan hukum darah yang kalian junjung. Risa tahu Pak Karta mengorbankan diri agar Risa memiliki hak untuk menantang. Dengan kematian Pak Karta yang terhormat di garis perbatasan, darah kakeknya telah mengalirkan haknya kepada Risa. Datuk Hitam terdiam, ekspresinya menegang. Bunian sangat terikat pada hukum dan ritual. Tantangan Risa, meskipun datang dari manusia, didasarkan pada garis keturunan yang dihormati, Pak Karta. Tantanganmu diterima, ujar Datuk Hitam, nada suaranya mengandung bahaya yang dingin. Tetapi bukan duel fisik. Kita akan bertarung dengan kekuatan batin. Kekuatan darah melawan darah murni. Jika kau menang, kau boleh mengambil anak itu. Jika kau kalah. Datuk Hitam menunjuk ke sebuah cermin kuno di sudut ruangan, permukaannya hitam dan berputar. Jiwa dan ingatanmu akan terperangkap di rumah sunyi selamanya. Kau akan menjadi bunian, tetapi bunian yang bisu dan tanpa kehendak. Risa menarik napas. Dia tahu ini adalah pertaruhan terakhirnya. Datuk Hitam memberi isyarat. Bunian wanita mengundurkan diri, meninggalkan Risa, Jaka, dan penguasa bunian itu di tengah pavilion. Jaka menatap Risa dengan tatapan kosong, menunggu hasil pertarungan yang akan menentukan nasib keabadiannya. Duel batin dimulai. Datuk Hitam tidak menyerang dengan kekuatan. Ia menyerang dengan ilusi kebencian Risa terhadap dirinya sendiri.
Risa tiba-tiba merasa berada di kamarnya sendiri di kota, tetapi semuanya terasa menyalahkan. Suara-suara berbisik bahwa ia adalah ibu yang buruk, yang terlalu sibuk bekerja, yang mengabaikan peringatan kakeknya, dan yang tidak pantas mendapatkan jaka. Kau lemah. Kau tidak mampu menjaga darah murni, raungan datuk hitam bergema di pikiran Risa. Risa tersentak. Rasa bersalahnya hampir membuatnya lumpuh. Ia hampir terjatuh ke dalam ilusi itu. Intervensi Risa dan pelajaran Karta. Tiba-tiba, Risa teringat ajaran Pak Karta, bunian tidak bisa melukai yang tidak mereka pahami. Mereka tidak mengerti cinta ibu yang tulus dan rasa sakit pengorbanan. Risa menatap Jaka. Daripada melawan ilusi datuk hitam dengan kekuatan, Risa melawan dengan memanggil kembali rasa sakitnya. Aku mungkin ibu yang buruk, Risa berbisik, tetapi suaranya kini menguat. Tapi aku rela kehilangan segalanya untuk anakku. Itu adalah kekuatan yang tidak pernah kau mengerti, datuk hitam. Risa meraih pergelangan tangannya, tempat gelang perak pusaka darah melingkar. Risa memfokuskan semua energinya pada cinta dan kesedihan atas pengorbanan Pak Karta. Kau membunuh kakekku. Risa berteriak, air mata kesedihan dan amarah mengalir deras. Gelang perak itu tiba-tiba panas membara, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Panas itu adalah panas dari darah campuran yang terbakar habis, pengorbanan Pak Karta yang diwujudkan melalui pusaka darah. Cahaya itu menghancurkan ilusi datuk hitam. Penguasa bunian itu mengerang kesakitan. Bunian tidak bisa mentolerir energi yang terlalu tulus dan penuh pengorbanan. Kotor. Energi fana yang menjijikkan, teriak datuk hitam, mundur selangkah, tangannya menutupi wajahnya. Jaka tersadar dan kekalahan datuk. Risa menggunakan kesempatan itu. Ia berlari ke Jaka, mengabaikan panas gelang yang membakar kulitnya. Risa memeluk putranya dengan erat. Sentuhan fisik itu, disertai energi pusaka darah, adalah kejutan listrik bagi Jaka. Anak lelaki itu bergetar. Kilauan perak di matanya meredup, digantikan oleh mata Jaka yang biasa, penuh kebingungan dan ketakutan. Ibu. Jaka merintih, tangannya mencengkeram jubah Risa. Jaka telah kembali. Keberhasilan Risa mematahkan kendali batin datuk hitam. Penguasa bunian itu menjerit panjang, melengking, yang tidak menghasilkan suara tetapi terasa memecahkan gendang telinga Risa. Tubuhnya bergoyang, dan ia jatuh berlutut. Istana itu sendiri tampak bergetar. Datuk hitam telah kalah. Bukan oleh kekuatan sihir, tetapi oleh kekuatan yang ia anggap rendah, cinta ibu dan pengorbanan keluarga. Kekalahan datuk hitam menyebabkan kekacauan di seluruh istana. Bunian-bunian lain panik, melihat penguasa mereka yang tak terkalahkan jatuh. Risa segera menarik Jaka yang masih linglung. Kita harus pergi, nak. Kau tidak akan pergi. Suara datuk hitam muncul lagi, lebih lemah, tetapi penuh dendam. Ambil mereka. Jangan biarkan darah murni ini meninggalkan rumah sunyi. Bunian pengikut yang tersisa mulai mengejar mereka. Risa membawa Jaka berlari keluar dari paviliun menuju hutan, mengikuti jalur yang mereka gunakan untuk masuk. Perpisahan di jalan sunyi. Mereka tiba di perbatasan hutan, di antara dua pohon beringin yang merupakan pintu masuk dan keluar dari jalan sunyi. Risa tidak tahu cara membukanya. Keputusasaannya memuncak. Tiba-tiba, udara di depan mereka bergetar. Pak Karta muncul. Pria tua itu terlihat hampir transparan, seperti kabut yang diikat oleh tulang. Ia terluka parah, wajahnya pucat pasi, tetapi matanya memancarkan tekad. Kakek. Risa terengah-engah. Tidak ada waktu, Risa. Cepat, masuk. Pak Karta bersandar pada salah satu beringin, mengalirkan energi terakhirnya ke celah dimensi. Saat Risa dan Jaka melangkah masuk ke kabut tembaga, Risa menoleh. Bunian pengejar semakin dekat. Pak Karta memandang Risa, senyum tipis terukir di bibirnya. Darah tidak pernah salah, Risa. Kau adalah ibu yang kuat. Risa tahu apa yang akan terjadi. Pak Karta menggunakan sisa kekuatannya untuk menyegel kembali jalan sunyi di belakang mereka.
Tindakan itu adalah pengorbanan terakhir Pak Karta. Saat energi bunian terakhirnya tercurah untuk menutup celah dimensi, tubuh Pak Karta yang rapuh mulai larut. Perlahan-lahan, ia lenyap, kembali menyatu dengan alam gaib bunian yang ia cintai dan ia lawan. Risa hanya punya waktu untuk berteriak sebelum pintu dimensi tertutup rapat, dan mereka kembali ke udara lembab hutan fana. Risa dan Jaka jatuh terbaring di tanah desa. Mereka selamat. Tetapi Risa telah kehilangan Pak Karta, pahlawan sunyi yang mengorbankan hidupnya untuk keluarga yang ia cintai. Beberapa bulan berlalu. Risa dan Jaka kembali ke kehidupan mereka di kota. Jaka pulih sepenuhnya, meskipun ia tidak lagi berbicara tentang teman imajiner atau bunga aneh. Kadang-kadang, anak lelaki itu terlihat termenung, menatap kekejauhan dengan tatapan yang terlalu tua untuk usianya, seolah ada bagian dirinya yang tertinggal di rumah sunyi. Risa tidak lagi mengandalkan logika semata. Ia hidup dengan pemahaman baru. Dunia tidak hanya terdiri dari hal-hal yang dapat dilihat. Ia memelihara kenangan Pak Karta, menyimpan gelang perak pusaka darah sebagai peninggalan paling berharga. Kunjungan dan permintaan maaf. Suatu malam, saat bulan purnama kembali penuh, Risa merasakan hawa dingin yang familiar di ambang jendela apartemennya. Bau melati kembali, tetapi kali ini, baunya tidak lagi menakutkan, melainkan muram dan sedih. Risa tahu siapa yang datang. Ia membuka pintu. Di hadapannya, berdiri Datuk Hitam. Penguasa bunian itu tampak lebih kecil, lebih tua, dan aura kekuasaannya telah berkurang drastis. Ia tidak mencoba masuk, hanya berdiri di ambang pintu. "Aku datang untuk menunaikan janji," ujar Datuk Hitam, suaranya kini terdengar seperti angin musim gugur yang berbisik. Risa menatapnya tanpa gentar. "Kau datang untuk mengambil Jaka lagi?" "Tidak. Kekuatanmu, wanita manusia, telah mengalahkan kami. Kami meremehkan ikatan yang disebut cinta ibu. Kami tidak bisa melawan darah murni yang dilindungi oleh emosi murni. Ikatanmu lebih kuat dari hukum darah manapun." Datuk Hitam kemudian menundukkan kepalanya, sebuah tindakan kerendahan hati yang mengejutkan. "Aku datang untuk meminta maaf, Risa." Risa tertegun. "Permintaan maaf dari Raja Bunian? Aku juga datang untuk menghormati Pak Karta. Dia adalah bunian terakhir dari garis keturunan yang percaya pada dunia kalian. Dia adalah pahlawan bagi darah lama kami, yang berkorban demi keyakinannya. Kematiannya adalah kehormatan bagi kami. Hadiah dan batasan abadi." Datuk Hitam mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya terdapat kalung dari akar pohon gaib yang tampak seperti perak yang dipilin. "Ini adalah hadiah terakhir kami. Kalung ini akan menjadi pelindung bagi Jaka. Bunian manapun yang melihatnya akan tahu bahwa anak ini berada di bawah perlindungan tertinggi dan tidak boleh diganggu. Dengan ini, kami membebaskan darah murni dari tuntutan kami. Jaka kini milikmu, sepenuhnya." Risa mengambil kalung itu. Kalung itu terasa hangat dan membawa aroma hutan yang menenangkan. "Terima kasih," bisik Risa, menerima bahwa perdamaian telah tercapai, bukan melalui peperangan, tetapi melalui pengakuan bersama atas kekuatan ikatan keluarga. Datuk Hitam mengangguk, lalu berbalik. "Hiduplah dengan damai, Risa. Jalan sunyi telah disegel secara permanen. Dunia kita dan duniamu tidak akan bertemu lagi, kecuali jika darah murni ini yang membukanya kembali." Saat Datuk Hitam menghilang bersama kabut dan aroma melati, Risa menutup pintu. Ia memeluk Jaka yang sedang tidur dan memakaikan kalung pelindung itu di lehernya. Risa kini hidup di dua dunia, dunia kota yang logis, dan dunia bunian yang menghormati pengorbanannya. Jaka tumbuh besar, membawa rahasia bunian di dalam dirinya, tetapi ia tumbuh sebagai manusia yang dicintai, dibebaskan oleh darah kakeknya dan cinta ibunya. Mereka tidak akan pernah melupakan Pak Karta, penjaga sunyi yang memastikan bahwa darah murni akan selalu menemukan jalannya kembali ke rumah.